Pelni Mart bantah monopoli pasar ayam beku di Lembata. Produk ayam beku yang menyerbu Lembata dinilai memperburuk kondisi pemasaran ayam potong lokal karena daya beli masyarakat langsung berpindah ke produk yang lebih murah meski berasal dari luar daerah. Muhammad Nasir, Wakil Bupati Lembata dalam rapat terkait pengawasan lalu lintas ternak dan distribusi daging di ruang rapat kantor Bupati 11 Juni 2025 tegas meminta agar praktik monopoli pasar harus dihentikan. Sementara itu Bupati Lembata mengatakan bahwa persaingan terbuka bukan berarti membiarkan usaha lokal tersingkir. Kita harus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keberpihakan pada masyarakat sendiri, ujar Bupati Ganes. Berikut hasil wawancara media ini dengan pihak pengelola Pelni Mart di Kabupaten Lembata. Mau memonopoli atau gimana, lagi-lagi kan di mana di Indonesia ini kan ada pasar bebas dan kita ini salah satu BUMN yang dipercayakan untuk membuat gerai maritim di sini. Dan kita ini mengikuti program tol laut, di mana program tol laut sendiri ini untuk menekan harga pasar agar masyarakat bisa merasakan apa yang ada, barang-barang yang ada di luar pulau sini. Jadi kalau dibilang monopoli, kita sebenarnya tidak ada maksud untuk memonopoli. Kalau seperti itu kan katanya terlalu apa ya, bahasanya terlalu inilah. Karena kita sendiri ini ikut regulasi dari pemerintah juga untuk program-program tol laut ini. Sehingga apabila masyarakat balik lagi ke konsumen, karena kita ini kan target pasarnya masyarakat yang bisa merasakan mengkonsumsi ayam ini, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi tidak ada maksud memonopoli. Selama ayam kita masuk pun semua tetap berjalan lancar kok. Ayam peternak juga masih berjalan. Ayam beku dari luar pun ada yang dari Kupang kan, itu sempat ada masuk kemarin infonya kan dari Satgas juga udah memantau tuh yang keluar masuk dari Kupang. Mereka pantau juga, itu pun mereka tetap jalan. Nah, hadirnya kita ini intinya tidak ada berniat atau bermaksud untuk memonopoli pasar, karena kita pun intinya datang hadir untuk disparitasi harga, untuk menekan harga gitu. Kalau 4 ton itu untuk berapa lama, teman? Apa? Gimana? 4 ton ayam yang 4 ton. Sebenarnya informasinya itu satu kontainer 1 river 14 ton kurang lebih. Itu kalau kurang lebih paling cepat itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tergantung lagi ke masyarakat Lembata ini konsumsinya ini lagi banyak atau tidak kan. Seperti kalau lagi ada acara kan pasti mereka lebih banyak konsumsi ayam beku kan, seperti itu. Biasanya tuh dalam 1 bulan itu habisnya berapa ton? 1 bulan kebutuhan Lembata yang dijual oleh teman-teman Pelni Mart. Di Pelni Mart sendiri. Pelni Mart sendiri 1 bulan susah sih Pak diprediksinya. Intinya 1 kontainer itu habis paling cepat 1,5 bulan sampai 2 bulan Pak. 2 bulan lah paling ini relatif. Ini yang 14 ton? Iya, 14 ton. Jadi bukan 4 ton ya? Bukan 4 ton. Makanya di berita kan sempat ada info 4 ton itu Pak. 14 ton itu yang masuk kan 1 river itu kita kurang lebih 15 ton, tapi kapasitas maksimalnya hanya sampai 14 ton. Itu ayamnya kira-kira berat per ekornya itu berapa? Ayam per ekor itu 1 kilo sampai 1,3. Itu dijual dengan harga berapa? Jual harganya itu kurang lebih per kilonya 37.500 sampai 42.500 per kilo. Sampai 41.000, sorry. 41.000 per kilo. Oh, kan pemerintah daerah kan lagi giat-giat ya untuk itu, kemudian informasinya ada monopoli. Jadi malah di luar berkembang bahwa ini bukan Pelni Mart sendiri. Mungkin ada pengusaha lain yang nebeng di situ informasinya. Jadi turut memonopoli pasar. Intinya kita nggak ada pengusaha lain, kita benar-benar pure dari pemerintah untuk program tol laut ini. Jadi nggak ada pengusaha atau perorangan lah kita. Jadi emang kita ini dari perusahaan, dari anak usahanya Pelni untuk menekan harga di Lembata ini. Seperti itu sih Pak. Tidak ada niat untuk monopoli ya? Tidak ada niat untuk monopoli. Jadi bukan hanya ayam beku saja, kita kebutuhan pokok yang lain seperti beras, gula, tepung,
LPG, ada semua Pak. Cuman untuk beras atau beras tepung, mie itu kita belum datangkan lagi karena di gudang itu terlalu banyak tikus Pak. Jadi barang yang dijual itu bukannya terjual tetapi rusak karena tikus. Di waktu rapat juga dengan bupati kita sudah sampaikan juga. Jadi kalau beras berapa ton gitu? Sekali masuk? Beras itu yang terakhir satu kontainer. Iya, satu kontainer itu dia sekitar 8 sampai 10 ton kalau tidak salah. Itu beras jenis apa tuh? Jenis apa? Itu Premium. beras premium dia. Berasnya mereknya Kapal Putih sama Sintanola. Itu dijual per kilo atau per karung? Per karung, kita. per sak. Itu per sak berapa tuh? Per sak waktu itu kita terakhir jual, dia per 20 kilo ya waktu itu Iya. ya. Per 20 kilo tuh kalau nggak salah 325 terakhir. 325.000 per sak terakhir kalau nggak salah itu kan. Soalnya kemarin kita udah jual dengan harga HPP karena kalau semakin lama beras itu di gudang takutnya malah semakin banyak rusak, akhirnya kita jual ke salah satu pengusaha di sini untuk entah untuk apa nantinya ke depannya. Seperti itu sih Pak. Tapi itu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Makanya takutnya terlalu lama malah ntar jadi jelekan berasnya, akhirnya kita jual. Itu di-offer dengan harga berapa tuh? Ke pengusaha? Itu 320 ya. Jadi cuma turun berapa ribu saja. Nah, seperti contoh juga kita mau memasukkan gula juga. Untuk saat ini kita udah melihat pasar sama harga di Surabaya. Gula itu sendiri di pasaran sini sudah 18.000 ya per kilo. Sedangkan kita sudah konfirmasi ke Surabaya untuk gula sendiri itu 17.200 per kilo. Jadi harganya sudah tipis kan. Jadi ya menurut saya di sini untuk komoditi lain itu ya sudah masuk lah, berarti kan udah stabil lah untuk menekan harga di situ. Makanya kita masih usahakan itu untuk di barang frozen ini, di ayam beku ini. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita sendiri sih mau menghadapi ini mencari solusi yang terbaik. Jadi seperti kita bisa sama-sama jalan, sama-sama berkembang, sama-sama mengikuti peraturan daerah. Dari sisi kemarin, dari rapat kemarin itu kita juga sudah mengasih beberapa solusi kolaborasi, namun mungkin kolaborasi sama solusi itu belum bisa diterima oleh pemerintah sini, ataupun mungkin dari teman-teman peternak itu pun saya juga masih kurang paham. Intinya dari teman-teman dari pemerintah sini sudah ada larangan kita untuk pemasukan ayam beku ini. Itu yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan PLN sendiri apa? Solusi dari kami? Iya. Kemarin solusi dari kami itu gimana ya? Ada beberapa solusi. Jadi kita tetap sama-sama jalan, namun kita batasi dalam artian seperti tadi itu satu kontainer kita kurang lebih paling cepat itu cuma 2 bulan. Mungkin nanti ketika stok kita kosong kan itu berarti saling mengisi gitu. Jadi tidak ada kekosongan atau kebutuhan yang kosong di Lembata ini. Seperti itu. Seperti kemarin solusi yang pertama kita bundling. Jadi apabila ada yang membeli ayam di kita 1 karung, harus membeli ayam peternak yang mungkin bahasanya dititip atau dijual di tempat kita 2 ekor atau 3 ekor seperti itu. Itu solusi pertama. Dan mungkin kemarin juga saya sudah dari teman juga ada menyampaikan solusi kedua itu mungkin peternak ini kan nggak semuanya bisa panen setiap hari atau setiap saat. Mungkin dari teman-teman peternak apabila ingin menjual ayam beku juga bisa ambil di kami dengan harga khusus. Nantinya kami akan koordinasi dengan pusat sehingga mereka tetap bisa berjualan ayam di setiap hari ini. Seperti itu solusi-solusinya sih yang kita coba tawarkan, namun belum ada tindak lanjutnya nantinya gimana. Ya pasti tidak ada monopoli. Tidak ada monopoli pastinya. Kita emang buat masyarakat untuk menekan harga. Apabila harga sudah stabil nantinya juga
kita juga mungkin akan berpikir harga di sini sudah murah kan, otomatis kita berarti di sini tuh udah ibaratnya kita udah sukses lah, udah berhasil menstabilkan harga pasar di Lembata ini yang tidak beda jauh dengan harga di Pulau Jawa sana di Surabaya, seperti itu. Di Palembang juga jual pakan ayam, pakan ternak. Saat waktu terakhir juga barengan sama beras itu kita sempat jual pakan ternak. Namun harga di pakan ternak kita itu waktu itu emang agak lebih tinggi dari tempat lain. Nah, jadi perputarannya itu kurang lebih 1 tahun nggak terlalu cepat ininya penjualannya. Jadinya itu kan jadi akibat ada sarang tikus, sarang kutu. Makanya kemarin kita jual juga akhirnya pakan ternak dengan harga yang cukup murah agar gudang kita juga steril gitu sih ya. Oke, kedepannya mungkin ada tambahan kolaborasi dari pemerintah yang bisa kita support atau pemerintah bisa menyupport kita kembali gitu sih Pak. Kalau beras di pasar itu kan dengan harga kurang lebih sekarang nih 15.300. Ya, sudah turun. Sudah dengan 300 lah per karung. Tapi di Maret masih dengan 320 ya Mas. 325. Karena beras itu kita datang tahun kemarin. Tahun lalu. Itu sudah dari tahun kemarin. Saat beras yang lagi. terakhir. Dan juga mungkin bahasa monopoli itu sebenarnya Pak, kita tidak ada namanya monopoli. Dalam arti monopoli itu kan semua tidak bisa menjual, hanya kita sendiri yang bisa menjual. Sedangkan selama ini berjalan semua itu yang datang dari Kupang, yang datang dari Maumere, peternak juga tetap berjualan Pak. Jadi untuk bahasa monopoli itu tidak pernah ada yang namanya monopoli.